Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Yan Sagita dengan NIM 2415307881, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Sulfikar Putra, SPD, MPD. Tujuan saya membuat video kali ini merupakan tugas atau UAS dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pendahuluan. Hukum internasional sebagai pranata hukum yang mengatur hubungan antar negara di dunia memiliki berbagai pengertian sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Dalam kedudukannya sebagai pranata hukum, terdapat hubungan dan perbedaan antara hukum internasional sebagai hukum publik dengan hukum perdata internasional. Dalam penerapannya, terdapat beberapa sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga-lembaga dan organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu. Peraturan-peraturan hukum tertentu mengenai individu dan kesatuan bukan negara. Sepanjang hak dan kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persatuan internasional. Dalam pengertian tersebut di atas, menunjukkan bahwa untuk membedakan antara hukum internasional, publik dan hukum perdata internasional, menurut Mukhtar Kusumajaya, yang dimaksud hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan perdata antar pelaku hukum masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Atau dengan kata lain, hukum perdata internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara sesuatu negara dengan warga negara-negara dari negara lain dalam hubungan internasional, atau dengan kata hubungan antar bangsa. Sedangkan hukum pidana internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan internasional dewasa ini terdapat hukum mengatur kepentingan negara dan warga negara, yaitu Hukum 1 internasional publik yang lazim disebut hukum internasional H1 atau 2 hukum internasional privat dinamakan hukum perdata internasional HPI. Mukhtar Kusumajaya mengatakan bahwa perbedaan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional akan tampak lebih jelas bila ditinjau dari masing-masing subjek hukum. Subjek hukum internasional adalah negara atau badan hukum publik, sejak hukum perdata internasional ialah perseorangan atau individu badan hukum perdata. Hukum internasional publik mengatur hubungan-hubungan antar negara. Hukum perdata internasional mengatur hubungan antar warga negara. Misalnya mengatur hubungan antar warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia. Persamaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional ialah bahwa kedua hukum internasional tersebut sama-sama mengatur hubungan subjek hukum yang melintas batas-batas negara. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional terdapat pada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terkait Trakat internasional. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional yang diakui sebagai hukum oleh negara-negara di dunia. Selanjutnya, asas hukum umum yang diakui dengan bangsa-bangsa beradab. Terakhir, jurisprudensi internasional. Trakat internasional. Trakat internasional merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang berhubungan dengan masalah internasional. Dengan itu, perjanjian internasional adalah salah satu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata
sepakat antar negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu. Dalam perjanjian itu diperlukan adanya negara-negara yang bergabung dalam organisasi bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu, kata sepakat untuk melakukan sesuatu dan bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi. Subjek-subjek hukumnya yang terdiri dari negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa akan terikat kepada kata sepakat yang diperjanjikan. Suatu perjanjian internasional yang terjadi akan membuat hukum yaitu sebagai hukum antar negara yang mengikat diri. Walaupun pada dasarnya perjanjian internasional mengikat negara-negara melakukan perjanjian, tetapi dalam perkembangan sering menjadi penting karena dijadikan ukuran oleh negara-negara lain yang tidak mengikat diri sebagai pedoman dalam pergaulan hukum internasional, sehingga ciri dari traktat internasional adalah yang pertama, perjanjian yang diciptakan semua negara yang mengadakan perjanjian kolektif atau multilateral seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, perjanjian yang diadakan oleh dua negara saja. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum dapat diketahui dari praktik pelaksanaan pergaulan negara-negara itu. Dengan demikian, kebiasaan internasional ialah peraturan-peraturan yang dapat diketahui diri diulanginya perbuatan-perbuatan yang diakui oleh keyakinan dan kesadaran tentang hukum dan yang berlaku dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu, peraturannya sampai sekarang sebagian besar masih merupakan bagian dari kumpulan peraturan hukum internasional. Tetapi walaupun demikian, keadaan itu menjadi suatu hal yang penting, ialah karena diterimanya suatu kebiasaan hukum yang bersifat umum dan kemudian menjadi kebiasaan hukum internasional. Misalnya, peraturan yang mengatur cara-cara mengadakan perjanjian internasional. Dalam hal ini, menurut Muhtar Kusumajaya, memberikan tahapan yang sudah menjadi kebiasaan internasional dalam melakukan perjanjian. Tahapan itu meliputi perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Asas-asas hukum umum. Asas-asas hukum umum yang dimaksud ialah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang berdasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara barat yang sebagai besar berasal dari asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Jurisprudensi internasional. Jurisprudensi internasional adalah putusan-putusan hakim dan ajaran-ajaran dari para sarjana hukum internasional yang ternama mengenai peristiwa-peristiwa yang tertentu dalam hubungan internasional, di mana sumber hukum ini ialah sumber hukum tambahan, artinya hanya dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu masalah yang didasarkan atas sumber-sumber hukum primer. Oleh karena itu, keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tidak mengikat karena tidak dapat menimbulkan kaidah hukum. Dalam sistem peradilan, Mahkamah Internasional tidak mengikat bagi pihak ketiga, pasal 59 MI. Dari ketentuan ini, jelas bahwa keputusan pengadilan lain pun tidak akan mengikat pihak ketiga. Namun demikian, keputusan Mahkamah Internasional dan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tetap berpengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Pendapat para sarjana termuka sering dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Dengan demikian,
Sumber hukum tambahan tersebut tidak mengikat dan tidak menimbulkan kaidah hukum, tetapi besar peranannya dalam perkembangan hukum internasional. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pegangan hak dan kewajiban menurut hukum internasional, di mana subjek hukum internasional demikian disebut subjek hukum internasional penuh. Artinya yang dimaksud subjek hukum internasional ialah setiap negara badan hukum internasional atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum internasional. Berdasarkan dua pandangan tersebut di atas, yang termasuk subjek hukum internasional adalah negara. Hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Negara yang berdaulat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum HPI adalah hukum nasional. Karena sumbernya tidak bersifat internasional, maka istilah HPI tersebut dikatakan kurang tepat. Walaupun istilah tersebut banyak mendapatkan kesamaan atau kritik karena dianggap kurang tepat, namun tetap digunakan karena telah berkembang lama dan lazim dipergunakan. Asas hukum perdata internasional di Indonesia. Dalam hal terjadi peristiwa hukum perdata yang menyangkut unsur asing di dalamnya, maka sifat peraturan hukum akan mengubah menjadi internasional. Penyelesaian terhadap peristiwa hukum yang demikian tetap dilakukan menggunakan peraturan hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Dalam perundang-undangan Indonesia, ketentuan tentang hukum perdata internasional sangat dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. Asas-asas yang menjadi sumber hukum dari hukum perdata internasional di Indonesia terdapat dalam Algemeen Bepalingen van Wet GAB yang tercantum di pasal 16, 17, dan 18. Ketiga pasal tersebut merupakan sisa dari ajaran teori statuta yang diciptakan oleh Bartholomew de Sovierto. Sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.